Gereja Katolik menolak keras ajaran Marcionisme dan menyatakan sebagai ajaran sesat sejak abad kedua. Gereja Katolik menentang 3 ide utama dari ajaran Marcionisme, diantaranya yaitu Marcion percaya ada 2 Allah, yaitu Allah Perjanjian Lama yang kejam dan Allah Perjanjian Baru yang baik. Marcion membuang seluruh kitab Perjanjian Lama karena dianggap bukan dari Allah yang benar. Marcion hanya menerima Injil Lukas dan beberapa surat Paulus yang sudah ia potong-potong. Simak penjelasan Romo Cafe. Saya banyak sekali bertemu dengan teman-teman yang mengaku Marcion, Romo. Marcion. Nah, yang saya ingin tahu, mungkin saya tahu sih garis besarnya, Mas. Cuman bisa Romo lebih perjelas lagi mengenai Marcion itu. Apakah dia itu termasuk Protestan yang lahir di abad ke-16 itu, atau dia memang pecahan atau sekte yang memisahkan diri dari gereja awal, Mo, gitu. Atau kurang lebih Romo jelaskan mengenai Marcion itu. Dan ingat bahwa di dalam kitab suci dari zaman gereja perdana sudah ada perpecahan dari sekte-sekte seperti ini. Baca saja Wahyu, baca saja surat-surat Paulus. Perpecahan karena uang, perpecahan karena apa? Banyak. Bukan hanya soal sekte-sekte di abad pertama, abad kedua. Dari yang ditulis saja sudah ada sekte-sekte di situ dalam pengertian memecahkan diri dalam pengertian ajaran yang miring-miring. Yang kau tahu tentang Marcion itu apa? Tahu dari cerita mereka memisahkan bahwa katanya Tuhan dalam perjanjian baru dengan Tuhan dalam perjanjian lama itu sangat berbeda. Bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah iblis, terutama jadi kurang lebih ada banyak sih variasi mereka. Tapi awalnya ada yang begini yang agak aneh itu, bahwa awalnya Tuhan itu sama ketika Kisah Penciptaan, lalu ditumpangi ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu mulai ditunggangi katanya. Terus saya sempat nanya sama dia juga kan, nah kalau kamu bilang bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu Yahweh itu adalah iblis, kenapa kamu juga kitab sucinya kok masih pakai perjanjian lama? Karena saya sempat nanyakan sama dia kan, memang pakai kitab sucinya apa? Ternyata sama juga, PL dan PB juga, Romo. Dan mereka mengaku karena saya istilahnya mendetail sama dia, nanyanya, mau apakah kamu punya gereja tersendiri gitu kan? Apakah kamu punya gereja? Tidak, mereka ternyata mereka menyebar gitu loh, Mo. Sama seperti JO gitu loh, Mo. Kalau JO kan saya udah ngerti banget dari Romo, kan sering saya dengar. Cuman Marcion ini kan agak jarang banget gitu, Mo. Itu yang pengen saya ketahui, Mo. Kalau begitu Tuhan berubah ya? Tuhan berubah, malah sempat ditunggangi. Katanya Tuhan itu iblis semenjak dari Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu loh. Ya, Marcion bilang Tuhan perjanjian lama itu Tuhan jahat. Tuhan perjanjian lama adalah iblis malah, Mo. Bukan Ya, Tuhan tidak jahat lagi, Mo. Maksudnya jahat. Tuhan perjanjian lama itu jahat. Betul. Oke, Karena Paman Jemi, saya bantu Romo. Ya, silakan. Saya bantu. Paman Jemi, tadi ada pernyataan mereka mengaku PL, kitab suci perjanjian lama nggak? Makanya saya bantah lah kalau kamu bilang bahwa Tuhan perjanjian lama iblis, kenapa PL lu masih pakai juga gitu kan? Bantahan saya kan itu kan, larinya gitu kan, Bang Kamel. Ya, makanya saya heran kok mereka mengakui perjanjian lama, kok mengatakan itu jahat. Nah justru itu, makanya saya bantahannya kan di situ, Bang. Oh, jangan-jangan gitu, ini neo ini pembaru nih, neo Marcionis ini. Nah itu, Bang, salah satu di antara mereka ada yang mengaku neo gitu kan, Bang. Makanya saya tanya, kamu gereja di mana? Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Iya, menurut mereka pasti seperti itu, Mo. Tapi menurut kitab suci tidak. Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan Allah tidak pernah berubah. Coba baca Maleakhi 3 ayat 6. Allah tidak akan pernah berubah. Maleakhi 3 ayat ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Tuhan tidak akan berubah. Dia bilang sendiri. Baca kembali ayat itu untuk Marcion. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub,
tidak akan lenyap. Tuhan tidak akan berubah. Dan sekarang janjinya kepada Abraham, sampai kapan? Lukas 1 ayat 55. Sampai kapan? Lukas 1 ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Yakobus 1:17. Janji itu dari Abraham sampai segala keturunannya sampai selama-lamanya. Berarti Allah tetap setia dan tidak berubah. Yakobus 1 ayat 17, Allah tidak berubah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak berubah. Pada zaman dahulu Ibrani 1 ayat 1 dia omong kepada nenek moyang kita melalui siapa? Dan pada Allah yang sama tidak berubah, dan pada zaman sekarang dia berbicara kepada kita melalui siapa? Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kalau begitu, nabi yang diakui hanya sebelum Musa. Karena engkau bilang tadi, mulai dari Musa rusak semua Allah yang diwartakan. Allah jahat ketika mulai dari Musa, ketika mereka keluar dari Mesir. Ini jadi persoalan besar. Sekarang, pada zaman sekarang, dia berbicara kepada kita melalui siapa? Maka, pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, sudah. Berarti Allah berubah. Jadi persoalan besar di situ. Sedangkan kasih setia Allah tidak berubah. Janjinya kepada Abraham sampai segala keturunannya sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah tidak berubah. Kekal abadi kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 harus dirubah di situ karena itu ditulis zaman Daud contohnya. Sudah jauh lagi dari zaman Musa. 136 ayat 1 omong bilang kekal abadi kasih setianya atau tidak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi rusak semua di sini kalau itu kitab suci, buang saja kalau itu. Perjanjian lama dibuang. Lalu nanti kita tahu bagaimana pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Kita mau bongkar di mana kalau begitu? Kalau tidak ada perjanjian lama. Justru itu mau setelah saya bertemu dengan mereka kan saya kan sedikit-sedikit mencari itu ya mau ya, mencari tahu gitu mau. Memang kan kalau Marcion memang perjanjian lama harusnya kan tidak dimasukkan ya kalau Marcion yang asli itu yang murni itu ya mau ya. Kalau begitu bagaimana nanti 2 Timotius 3 ayat 15. Paulus bilang, baca perjanjian lama untuk apa? Kepada Timotius. 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jeremy, di situ Paulus bilang kepada Timotius, sejak kecil kau sudah kenal kitab suci
Jadi rujukan di situ adalah perjanjian lah. Di situ rujukannya yang dikenal oleh Timoteus karena dia bapa orang Yunani, mamanya orang Yahudi, tinggal di Antioquia dan semuanya itu. Rujukan itu adalah kitab suci perjanjian lah. Lama mau. Dan tugas dari kitab suci perjanjian lama adalah memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus. Karena pada saat itu belum ada kanon kitab suci perjanjian baru. Jadi kitab suci yang dikenal pada saat itu apa? Jeremy. Kitab suci yang dikenal itu bentuknya pasti Septuaginta ya mau. Iya, karena dia berbahasa Yunani. Betul. Maksudnya maksud saya perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu yang saya maksud. Perjanjian lama mau. Karena Kalau kan begitu kita kenapa tahu. Paulus bilang sejak kecil? Atau ketika bahas tentang kitab suci, bantu dulu di Kisah 17 ayat 2, 3, 4. Orang Yahudi kenal kitab suci, apa kitab suci yang mereka kenal? Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah. Tahan dulu, Rin, Romo Kala anak sekolah minggu. Ya kau naik ke sini tuh ke saya tuh. Udah Kau aku kan jambak. pendeta tuh. Jambak saja yang orang-orang begitu. Oke, banyak. Sekarang kita lihat di situ Paulus menggunakan apa? Perjanjian lama atau tidak di situ? Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Orang Yahudi kenal kitab suci apa, Jemi? Perjanjian baru di Kisah? Gimana pertanyaan? Di situ yang dibahas oleh Paulus dan orang Yahudi di sinagoga selama 3 hari Sabat berturut-turut. Mereka bahas tentang kitab suci. Yang dibahas itu apa di situ? Perjanjian lama mau. Perjanjian lama. Sekarang turun ke ayat 11. Yang diselidiki setiap hari itu kitab suci perjanjian baru atau lama? Orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi. Ayat 11-nya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih... Mute kan dulu ganti. Santai aja. Friska kan? Kisah 17 tadi ya, Rum ya? 17-11. Kisah 17 ayat 11. Oke. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jimmy, yang diselidik oleh Paulus dan orang Yahudi, kitab suci apa di situ? Oh, Tanakh. Iya. Perjanjian baru belum ada. 27 kitab suci perjanjian baru belum ada. Kalau itu kenapa di situ Paulus bilang buang kitab suci perjanjian lama karena Allah jahat perjanjian lama. Ternyata diselidiki oleh Paulus dan orang Yahudi untuk tahu mana yang benar. Tidak usah repot dengan Marsion lah, sudah dibidatkan itu, sudah anatema kan buat apa lagi? Kita omong di sini. Iya sih. Jangan terlalu bergaul dengan orang-orang seperti seorang bidat yang 1-2 kali pakai TB1, Titus 1 ayat 9-11. Jangan terlalu bergaul dengan yang bidat-bidat ini, nanti kalian kita bingung lah kita yang kemana. Titus 1 ayat 9 yang Patar. Sampai 11. Dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 3. Ya, yang pertama. Di situ saya harapkan semua orang Katolik tolong di situ. Baca lagi di situ. Belajar Katolik, belajar. Baca kembali. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat.
Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam ini harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Tutup mulut mereka, tetapi engkau harus belajar doktrin. Kalau tidak bisa tutup mulutnya. Bab 3 ayat 9-11. Bab 3, tetapi hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Lanjut. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Karena Kau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. jangan terlalu buang kamu punya waktu untuk omong dengan orang yang sudah dianatemakan, dibidatkan, yang sesat seperti ini. Oke, Jamie? Buang-buang kamu waktu. Mengerti mau? Kalau sudah omong itu, tinggalkan dia. Sudah 1-2 kali kau jelaskan, tidak ikut, mau buat apa? Karena kadang-kadang gini loh mau, mereka itu muncul di room yang bukan room mereka. Karena saya kan tidak pernah ya masuk ke room-room Protestan ya, atau room Katolik pun jarang, kecuali ke room Romo. Saya memang banyak di room-room teman-teman Muslim. Kadang-kadang mereka itu seperti mengaku bahwa saya Kristen, ini loh ajaran saya yang benar loh. Makanya saya kadang-kadang di situ suka ikut campur atau pengen tahu gitu mau kadang-kadang. Karena utamanya mereka itu bisa mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama dengan Allah dalam perjanjian baru itu berbeda. Karena Allah perjanjian lama itu sangat baik hati, sedangkan Allah perjanjian lama itu kejam, katanya seperti iblis. Mereka memang mengeluarkan ayat memang adakan yang ngeluarin ayat. Saya juga sempat baca bahwa memang itu tertera seperti yang Musa itu segala macam. Ingat Mereka bahwa mengatakan, Allah dalam perjanjian lama, Allah dari sebuah suku, oke? Sebuah bangsa Iya. namanya Israel. Janji itu diberikan kepada mereka pertama. Sebab janji-janji diberikan kepada siapa? Ini yang harus dilihat. Bantu dulu Roma 9 ayat 4. Tugasnya saya begini. Roma 9 ayat 4. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Tahan Mereka dulu. Orang apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan ginting. Mereka adalah orang Israel. dan orang Israel menerima apa? Bantu dulu. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tahan dulu situ, menurunkan Mesias. Roma 1 ayat 3. Akan dilanjut. Ide saya engkau tidak yang terserah yang baku dekat situ. Roma 1 ayat 3. Yesus datang dari keturunan siapa? Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kalau mau tahu bongkar silsilah Yesus punya tentang Bunda Maria ya, di dalam Lukas 3 ayat ke-22 selanjutnya kita akan menemukan silsilah Yesus Kristus punya. Tidak usah ke sana. Kembali ke Roma 9 ayat ke-4 tadi yang nenek moyang menurunkan Mesias. Iya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dan di Roma 1 ayat 3 yang menurut daging berasal dari keturunan Daud. Oke, dan dalam keadaan manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya.
Allah yang harus dipuji. Berarti awal sampai akhir Allah itu tetap sama. Indri, bantu. Wahyu 1 ayat ke-8. Akulah awal dan akhir, akulah sekarang, akulah yang akan datang. Tidak berubah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baca kembali tadi Ginting, yang terakhir. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akulah awal, aku sudah ada, Alfa dan Omega, sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bantu dulu, berubah atau tidak berubah di sini. Ibrani 13 ayat 8, Indri. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Marsion, baca kitab suci toh. Yesus tetap sama, tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau begitu, Yesus tidak berubah. Baik hari ini dan sampai selama-lamanya kecuali kemarin. Rusak. Kitab suci akan rusak di tangan Marsion, oke? Iya, terima kasih ayat-ayatnya mau. Itu yang saya cari selama ini. Kalau saya pribadi kan mencari-cari ayat itu kan tidak seperti Romo yang memang sangat paham sekali seluk-beluknya. Kan untuk membantah mereka kan ada ayat-ayat tadi yang Romo berikan. Terima kasih. Yang terakhir tutup mulia dengan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus, baca kembali ini sih. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya untuk Jamie, ketika Allah menciptakan alam semesta, dia melihat semua baik adanya? Baik adanya mau. Berarti Allah yang menciptakan ini jahat dong. Baca sekarang kita baca Friska. Kejadian 1 ayat 26. Berarti rupa Allah yang kita diciptakan menurut rupa Allah, artinya Allah yang jahat itu menjadikan kita yang jahat ini. Berarti manusia semua jahat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27-nya? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti kita ini adalah gambar serupa dengan Allah yang jahat, Jamie. Karena Allah menciptakan manusia menurut Rupanya mau. Berarti kita manusia ini jahat. Engkau tidak baik lagi, Jamie. Tidak mungkin mau. Karena sesuatu yang awalnya baik pasti ciptaannya baik. Mau. Sesuatu yang buruk menciptakan sesuatu yang buruk. Bukankah seperti itu mau? Ya, karena tidak ada ini Matius 7 ayat ke 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jimmy, kalau Allah itu jahat, engkau juga jahat. Karena pohon dilihat dari Buahnya mau. Kalau itu Allah yang jahat ini mengatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Dan dia karena kasihnya itu dia mengutus anaknya. Kenapa betapa besar kasih Allah itu? Bantu dulu Ginting Filipi 2 ayat ke-6.
yang walaupun serupa dalam rupa Allah, tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah sesuai sesuatu yang dipertahankan. Dia rela jadi hamba, dia rela jadi manusia supaya kita selamat. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang dalam keadaannya sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, betapa besar kasih Allah kepada manusia. Rela mati untuk menyelamatkan kita. Merendahkan dirinya dan mati di kayu salib. Bahkan mati di kayu salib. Wow. Satu-satunya agama yang kenal dia punya Tuhan Allah. Maaf ya, agama lain tidak kenal dia punya Allah. Karena apa? Karena tidak jadi manusia dan tidak pernah menampakkan dirinya. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam siapa? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ayat ini yang dalam sebuah konsili dikatakan menjadi salah satu fundamentasi dari union hipostatika. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Protestantisme menerima tradisi apostolik dalam pengajaran benar-benar Allah, benar-benar manusia dalam union hipostatika yang merupakan hasil dari sebuah konsili. Karena itu, Protestan tidak pernah bisa hidup tanpa Katolik. Dan Protestan tidak punya ajarannya sendiri. Ajaran yang diajarkan dalam Protestan adalah bagaimana protes kepada ajaran Katolik. Atau imitasi ajaran Katolik. Perkara selesai. Mulai dari hal yang kecil. Berapa kali kalian melihat pendeta dengan keleriman? Kolar? Berapa kali? Di desa berapa kali kalian pendeta pakai kolar di sini? Yang ini. Banyak, Pak. Kemarin ambil dari di sini mana? juga gitu. Nggak Mereka tahu. ambil dari mana? Beli di toko buku. Ya maksudnya mereka ambil dari tradisinya siapa? Katolik, Pater. Berapa kali kalian melihat pendeta dong pakai stola? Ambil dari mana? Katolik. Pakai stola itu tuh. Stola itu. Katolik. Ambil dari mana? Katolik. Yang ada cuma di Katolik. Nggak ada di tempat lain. Bahkan terakhir abu-abu ya mau mereka mengikuti kita ya mau. Kalender liturgi, kapan mereka tahu bahwa itu hari Rabu? Abu, itu pekan suci, kapan? Mereka ambil dari mana? Kalau bukan dari kalender Katolik. Fotokopi Kenapa? mau. Ya fotokopi, makanya gitu. Lebih baik saya pergi yang palsu, yang tukang imitasi, ya pergi yang asli saja. Kalender yang mereka pakai, seluruh dunia pakai kalendernya siapa? Gregorius. Ya. Makanya saya mau tanya, sumbangsi Protestantisme di dalam dunia nyata ini apa? Perpecahan. Supaya kalian mau tahu. Mana ada pendeta Protestan di tempat-tempat. Sekarang di Palestina, bom di sana sini. Institusi kemanusiaan apa yang ada di sana? Nyata teman-teman saya ini, contoh nyata dari semuanya itu. Ketika terjadi gempa Aceh, Sumatera Utara, Sabang semuanya. Menjadi koordinator wilayah, lapangan, Banda Aceh dan Sabang dari Caritas Internasional dan Bibat Internasional SPD punya.
Nyata di mana ada LSM Protestan di sini membantu? Tidak. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin ada tapi tempat lain. Apa sih sumbangsi? Perpecahan. Contoh paling kecil, berapa pendeta-pendeta yang terlalu omong banyak tuh di YouTube mereka apa? Berapa saya mau lihat mereka buat, mereka punya itu Zoom, mereka punya apa, mereka punya TikTok, buka untuk kemanusiaan, untuk anak yatim piatu, untuk janda, untuk apa? Saya mau lihat kapan. Coba kalian lihat berapa rumah sakit Katolik di seluruh dunia. Saya mau keluarkan data 2025, kita keluarkan. Terakhir kali saya keluarkan ini. Malas juga sebenarnya keluarkan data ini. Banyak, Pak. Sebentar saya keluarkan dulu. So Protestan itu jangan asal framing Katolik kalau tidak tahu apa-apa. Statistik 2025. Sebentar saya ganti posisinya dulu. Ini yang terakhir ya teman-teman. Agensi Fides, Protestan juga bisa lihat di situ di internet ada kok. Dalam bahasa Spanyol, minta maaf ya. Statistik Gereja Katolik 2025 ini, la estadística de la Iglesia Católica 2025. Langsung ke ini jumlah uskup, jumlah imam di seluruh dunia, sampai dengan jumlah katekis ya, teman-teman katekis. Jumlah kalian sampai di Roma juga, sampai di data arsip apa ya, arsip ini, apa ya? Arsip mau dokumen Dokumen. Berapa katekis di seluruh dunia yang saya mau tunjukkan. Ini berapa diakon, katekis di mana? Ini frater, termasuk frater kami masuk di sini. Engkau dia sesan kan di sini. Asia engkau ada 13.000, 13.000 lebih. Oke ya teman-teman, ini sekolah Katolik di seluruh dunia. Oke, institusi kemanusiaan. Ini yang terakhir ya teman-teman. Katolik punya rumah sakit hospitales, rumah sakit 5.377. Asia rumah sakit Katolik ada 1.166. Oke teman-teman. Pengobatan gratis 13.895. Leproso, rumah lepra di seluruh dunia 504. Di Asia yang paling banyak di Asia rumah lepra 257, termasuk salah satunya di Ruteng itu adalah milik SSPS. Oke, di sini rumah untuk orang tua ya, apa namanya itu? Jompo. Di seluruh dunia ada 15.566. Yatim piatu 8.593. Institusi kemanusiaan di seluruh dunia 35.184. Oke teman-teman, sebentar, adalah saya mau masuk di katekis di seluruh dunia ya teman-teman. Penghormatan besar kepada para katekis ya, awam ya. Terima kasih untuk keberadaan kalian. Saya mau lihat di sini katekis di seluruh dunia. Ini misionaris, awam, dan katekista di seluruh dunia. Lihat, misionaris awam Asia punya 48.444. Penambahan 2.290. Katekis ini awam ya teman-teman. Ini coba lihat data ini. Misionaris laikos itu awam ya. Misionaris laikos itu awam ya teman-teman. Di sini katekis. Semoga bisa. Lihat ini misionaris awam dan katekis. Ini misionaris awam, ini katekis. Di Asia, kita konsentrasi di Asia. Misionaris awam
48.444. Di Asia penambahan 2.290. Penambahan misionaris awam di benua Amerika kami punya di sini dari 381.000 penambahan 29.652. Karena itu di benua Amerika, di Amerika sedikit. Contohnya di tahun ini katekumen yang masuk Katolik dibaptis malam Paskah ada 40.000 di Amerika, di negara Amerika saja. Kita lihat di Asia, teman-teman katekis, terima kasih para awam di paroki-paroki dan di sekolah-sekolah dimanapun. Jumlah katekis awam Katolik di seluruh Asia 372.533. Tahun penambahan 2024-2025 14.616 katekis. Total seluruh dunia misionaris awam 444. Mereka ini menikah tapi memutuskan atau tidak menikah, memutuskan diri untuk jadi misionaris awam. Penambahan 2023, 2024, 2025 31.320. Katekis di seluruh dunia, jumlah katekis awam kalian teman-teman guru agama yang kita di kampung bilang guru agama tapi katekis 2.866.966 total penambahan. Karena di Eropa ada pengurangan kematian tingkat tinggi dan semuanya, walaupun di Amerika ada penambahan 30.000, ditotalkan dan dikurangi berarti di seluruh dunia penambahan katekis awam adalah 17.384. Teman-teman, di sini kita juga bisa lihat jumlah uskup seluruh dunia ada berapa, jumlah diakon di seluruh dunia ada berapa. Contohnya di sini imam ya teman-teman. Imam di seluruh dunia ada berapa? Kita konsentrasi di Afrika, di Asia. Penambahan imam, jumlah seluruh imam di seluruh benua Asia 40 yang diosesan ya, yang projo 41.880. Penambahan 542. Imam religius biarawan tapi imam di seluruh Asia ada 32.176. Penambahan tahun 2024-2025 603 tabisan imam religius biarawan, pentabisan imam diosesan atau projo 542. Total seluruh imam di seluruh dunia ya teman-teman. Lihat ini. Total imam di seluruh dunia 996. Lihat teman-teman di sini kematian tingkat tinggi, pembunuhan dan semuanya kematian tua, jompo dan mati. Di sini ada pengurangan 734. Walaupun di Asia kita ada penambahan, walaupun lihat di Afrika penambahannya gila-gila ya. Penambahan di sini 1.221 dalam satu tahun penambahan imam projo dan penambahan imam religius 234. Sedangkan di Amerika dia ada penurunan untuk projo dan penurunan untuk religius. Ini angka real ya teman-teman. Karena itu berdoalah ya teman-teman. Ini jumlah uskup. Uskup di seluruh dunia ada 5.430. Penambahan 2024-2025 penambahan uskup 77 uskup baru. Penambahan uskup desa Sano atau projo 48 ya teman-teman ya. Sedangkan kematian atau pensiun uskup 75 tahun itu -7 dalam uskup-uskup biarawan. Jadi teman-teman seperti itu ya. Tolong doakan misionaris yang ada di seluruh dunia. Ini lihat teman-teman, total misionaris yang ada di seluruh dunia ya. Misionaris imam dan misionaris yang bukan imam, suster dan semuanya di situ. Kita punya total misionaris di seluruh dunia. Bantu doalah. Tolong ya. Begitu. Jadi tidak ada struktur informasi yang selengkap gereja Katolik.
dia punya, sampai kalian yang katekis, guru agama juga, informasi tentang kalian ada di Roma, tentang berapa banyaknya kalian di setiap paroki, di setiap keuskupan, di setiap di KWI, contohnya di Konferensi Wali Gereja, itu. Dan itu di paroki-paroki kita tiap tahun, informasinya tuh berapa kawin, berapa yang menikah, berapa yang baptis, informasi harus dikirim kepada keuskupan. Dari keuskupan kirim ke konferensi gereja, wali gereja, dari konferensi wali gereja tampung semua dari setiap keuskupan dan kirim ke Roma. Begitu. Demikian pun bantuan yang kalian buat di dalam uang saku, apa namanya itu, kolekte derma, itu laporannya lengkap ya teman-teman. Tolong, itu ditetapkan secara kanonik hukum gereja, laporan keuangan dan semuanya itu. Jadi kalian tidak usah cemas. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian mau tahu tentang keuangan gereja, ya kalian pergi ke paroki, pergi ke keuskupan, perkara selesai. Saya diundang makan siang. Mungkin saya jangan naikkan teman-teman yang lain. Di sini ada 3. Yang pertama Melio, Jager, dan Advent. Jangan naikkan yang lain ya teman-teman, tolong. Melkisedek itu Pak. Oh, Melkisedek.